Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ratna Sari Dewi dari Prodi Manajemen Pagi dengan NIM 28921500071. Koperasi. A. Definisi koperasi. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang Koperasian, Bab 1 Pasal 1 menjelaskan koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perorangan atau badan hukum koperasi dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi. B. Landasan, asas, dan tujuan koperasi. Asas adalah kekeluargaan. Ini semua terangkum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian. Bab 2 Pasal 2 dan 3. Lebih jauh dalam pasal 4 dijelaskan bahwa koperasi bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, sekaligus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan keadilan. C. Nilai dan prinsip koperasi. Dalam bab 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang perkoperasian pada bab 3 pasal 5 dan 6 menjelaskan tentang nilai dan prinsip koperasi, yaitu pasal 5. Nilai yang mendasarkan kegiatan koperasi yaitu A. Kekeluargaan, B. Menolong diri sendiri, C. Bertanggung jawab, D. Demokrasi, E. Persamaan, F. Berkeadilan, G. Kemandirian. Nilai yang diyakini anggota koperasi yaitu A. Kejujuran, B. Keterbukaan, C. Tanggung jawab, dan D. Kepedulian terhadap orang lain. Pasal 6. 1. Koperasi melaksanakan prinsip koperasi yang meliputi A. Keanggotaan koperasi bersifat sukarela dan terbuka, B. Pengawasan oleh anggota diselenggarakan secara demokratis, C. Anggota berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi koperasi, D. Koperasi merupakan badan usaha swadaya yang otonom, independen, E. Koperasi menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi anggota, pengawasan, pengurusan, dan karyawannya, serta memberikan informasi kepada masyarakat tentang jati diri, kegiatan, dan kemanfaatan koperasi, dan lain-lain. 2. Prinsip koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 menjadi sumber inspirasi dan menjiwai secara keseluruhan organisasi dan kegiatan usaha koperasi sesuai dengan maksud dan tujuan pendiriannya. D. Sumber modal koperasi. Sumber modal koperasi secara umum diperoleh dari 1. Setoran anggota berupa setoran wajib atau pokok dan setoran sukarela. 2. Donatur atau hibah dari pihak yang memiliki kepedulian pada pengembangan koperasi. 3. Pemerintah daerah. 4. Penjualan obligasi atau dari pinjaman dari pihak yang dianggap layak. 5. Dan lainnya yang dianggap layak atau tidak bertentangan dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga AD atau ART koperasi. E.
Jenis-jenis koperasi. Jenis-jenis koperasi yang ada dan berkembang dewasa ini adalah 1. Koperasi produksi, 2. Koperasi konsumsi, 3. Koperasi simpan pinjam, 4. Dan koperasi serbaguna. Tujuan utama pendirian koperasi untuk membangun kesejahteraan para anggota koperasi. Koperasi simpan pinjam didirikan untuk membantu para anggota yang membutuhkan dana finansial dengan penetapan tingkat suku bunga pinjaman pada angka persentase yang paling rendah. F. Koperasi simpan pinjam. Koperasi simpan pinjam ini menyediakan dana untuk dapat dipinjam oleh para anggotanya. Maka koperasi ini sering disebut juga sebagai koperasi kredit. Dan untuk mewujudkan koperasi simpan pinjam yang benar-benar baik serta lancar, artinya di sini para anggota koperasi memiliki peran ganda, yaitu bekerja memajukan koperasi dan mengkampanyekan manfaat koperasi pada masyarakat. G. Koperasi dan ekonomi kerakyatan. Koperasi dianggap sebagai pendukung ekonomi yang tetap dan eksisi semenjak dahulu hingga sekarang. Bahkan ketika krisis moneter tahun 1997 atau 1998 dan menyebabkan berbagai usaha mengalami kegoncangan bahkan kebangkrutan. Namun koperasi dan usaha ekonomi kreatif lainnya tetap bisa bertahan, termasuk mampu melewati masa-masa sulit. Kondisi dan kemajuan pada masa itu telah menginspirasi banyak pihak bahwa koperasi bisa menjadi salah satu contoh untuk dikaji serta diaplikasikan secara lebih komprehensif pada berbagai daerah di Indonesia. Kesenjangan ekonomi dianggap dapat menjadi salah satu masalah yang bisa membawa pengaruh kepada konflik politik ekonomi dan bahkan bisa menyebabkan pada terjadinya Koptet dan sejenisnya. Koptet adalah pengambil alihan kekuasaan secara paksa atau penurunan jabatan seorang presiden, gubernur atau sejenisnya sebelum habis masa jabatannya, seperti jatuhnya rezim Ferdinand Marcos, Muammar Gaddafi dan lainnya.